Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Silviani akan menyampaikan materi tentang ekosistem. Nah, jadi sebelum mempelajari ekosistem, tentunya kalian sudah mempelajari yang namanya organisasi kehidupan. Nah, di sini di dalam ekosistem itu terdapat yang namanya komponen-komponen ekosistem. Nah, setiap ekosistem itu mempunyai dua komponen, yaitu komponen abiotik atau benda mati. Contohnya di sini ada tanah dan batu. Selain tanah dan batu, ada contoh lain juga yaitu tanah, kemudian air, kelembapan, dan pH. Kemudian yang kedua ada yang namanya komponen biotik. Komponen biotik itu ada yang namanya produsen. Produsen adalah komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai penghasil makanan. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanan, organisme ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada organisme autotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dan mengambil zat-zat dari lingkungan melalui proses fotosintesis. Contohnya yaitu ada tumbuhan. Yang kedua ada organisme heterotrof. Adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya di sini ada hewan dan jamur. Kemudian yang B ada konsumen. Konsumen adalah komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai pemakan atau pemakai karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Di sini konsumen itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama konsumen 1. Meliputi hewan yang memanfaatkan atau memperoleh energi dari produsen secara langsung. Konsumen 1 ini merupakan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Misalnya ada rusa, zebra, banteng, dan kelinci. Konsumen yang kedua adalah hewan yang memperoleh energi dari konsumen 1, yaitu hewan karnivora atau hewan pemakan daging, misalnya harimau dan singa. Kemudian konsumen yang ketiga itu meliputi hewan pemakan konsumen 2, misalkan ada musang dan elang. Kemudian yang C ada dekomposer. Dekomposer adalah komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai pengurai zat organik yang terdapat dalam tubuh komponen biotik lainnya. Apa itu organik? Ada organik dan anorganik. Organik itu artinya dapat terurai oleh bakteri. Sedangkan anorganik itu tidak dapat terurai oleh bakteri. Selanjutnya, dalam ekosistem juga terdapat yang namanya satuan-satuan dalam ekosistem. Nah, di sini yang pertama ada individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Misalkan di sini ada gambar seekor belalang. Selanjutnya yang B ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah atau wilayah tertentu pada waktu tertentu. Contohnya di sini ada populasi jerapah. Kemudian yang C
ada yang namanya komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari populasi-populasi yang berbeda dan hidup bersama di suatu tempat atau daerah tertentu. Nah, di sini ada gambarnya, yaitu ada zebra dan ada banteng. Kemudian di situ ditumbuhi beberapa macam rumput. Nah, di situ berarti dikatakan komunitas. Selanjutnya, yang D ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan antara komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik. Contohnya, di sini ada makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi antara misalkan ada hewan dan tumbuhan itu saling berhubungan antara timbal balik, ya. Kayak hewan itu membutuhkan rumput. Rumput juga di situ membutuhkan yang namanya pupuk. Selanjutnya ada biosfer. Biosfer merupakan bagian bumi dan atmosfer tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Kemudian ada yang namanya macam-macam ekosistem. Nah, di sini berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem itu dibedakan menjadi dua. Apa aja? Nah, di sini ada ekosistem buatan dan ada ekosistem alami. Yang A ada ekosistem buatan, adalah ekosistem yang sengaja dibuat manusia. Misalnya, ada akuarium, kolam, waduk, dan sawah. Yang B ada ekosistem alami, merupakan ekosistem yang terbentuk secara alamiah atau campur tangan manusia. Misalnya, ada hutan, padang rumput, danau, dan sungai. Nah, di sini ekosistem alami itu juga dibedakan menjadi beberapa ekosistem, seperti ekosistem darat, ekosistem air laut, kemudian ada ekosistem pantai, dan ekosistem alami. Kemudian ada yang namanya interaksi di dalam ekosistem. Nah, di sini yang pertama yaitu interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Komponen biotik sangat memerlukan komponen abiotik. Kenapa? Karena makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya oksigen untuk bernapas. Kemudian yang kedua, interaksi antara komponen biotik. Di sini yang pertama ada netral. Netral merupakan pola interaksi yang tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan maupun tidak saling menguntungkan. Contohnya di sini ada antara kambing dan capung. Predasi merupakan pola interaksi antara mangsa dan pemangsa atau yang disebut juga dengan predator. Misalnya harimau memangsa rusa, elang memangsa kelinci. Jadi di situ terlihat hubungan antara harimau dan rusa merupakan hubungan predasi. Yang C ada simbiosis. Simbiosis merupakan pola interaksi berupa hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis atau spesies. Nah, di sini simbiosis itu dibedakan menjadi beberapa simbiosis, yaitu ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, ada simbiosis parasitisme, kemudian ada kompetisi. Nah, jadi di sini yang pertama ada simbiosis
Mutualisme adalah hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis yang saling menguntungkan. Contohnya di sini ada jamur dengan ganggang. Nah, di sini bentuk simbiosis antara jamur dengan ganggang itu membentuk lumut kerak, atau dalam bahasa ilmiahnya itu lumut kerak itu disebut lisenes. Ganggang dapat berfotosintesis sehingga dapat memberikan makanan dan oksigen kepada jamur. Nah, di sini sebaliknya jamur memberikan air dan mineral kepada ganggang untuk bahan fotosintesis. Ya, jadi saling berhubungan erat. Kemudian yang kedua atau yang B itu ada simbiosis komensalisme. Adalah hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis, di mana pihak satu mendapat keuntungan dan pihak yang lain tidak mendapatkan keuntungan atau mendapat kerugian. Contoh di sini dari simbiosis komensalisme yaitu antara ikan hiu dan ikan remora. Nah, jadi di sini ekor ikan remora itu menempel pada tubuh ikan hiu supaya aman dari pemangsa. Nah, di sini ikan hiu tidak dirugikan karena keberadaan ikan remora tidak mengganggu aktivitas hidupnya. Yang C ada simbiosis parasitisme. Adalah hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis, di mana pihak satu mendapat keuntungan dan pihak lain dirugikan. Contohnya di sini ada benalu dan tumbuhan inang. Kalau benalu itu biasanya menyerap sari makanan dari pohon atau inangnya. Kemudian pohon mangga itu nanti akan mengalami yang namanya kematian karena sari makanan yang ada di tumbuhan mangga itu nanti akan diserap oleh yang namanya benalu. Selanjutnya ada yang namanya kompetisi. Adalah persaingan di antara makhluk hidup untuk mendapat hal yang sama, misalnya makanan dan pasangan hidup. Contohnya di sini ada dalam suatu ekosistem padang rumput akan antara kelinci, kuda, sapi, kerbau, dan banteng menjadi kompetisi untuk mendapat rumput sebagai bahan makanan mereka. Nah, kemudian di sini interaksi yang terdapat dalam ekosistem. Yang pertama ada yang namanya rantai makanan. Masih ingatkah kalian proses rantai makanan? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus yang tidak bercabang-cabang. Contohnya di sini saya ambil tikus, padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, kemudian ular dimakan burung elang, dan burung elang nanti akan dimakan atau diurai oleh yang namanya bakteri. Yang kedua ada yang namanya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kemudian ada yang namanya arus energi. Arus energi merupakan perpindahan energi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu ada yang namanya piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Nah, di sini Ibu memberikan tugas, yaitu berupa tugas mandiri. Nah, nanti silakan kerjakan di rumah.
Cukup sekian materi dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.